kedah kamana milari jati diri aduh kedah kumaha ngaji ka diri pribadi kedah kamana milari jati diri kedah kumaha ngaji ka diri pribadi duh geningan sebesar milari diri sabenerna geningan sesat ngaji ka diri pribadi Gusti kasaha abdi tumanya iwal ka anjeun nu maha uningan Gusti kamana abdi milari jati diri nu sabenerna kedah kamana milari jati diri kedah kumaha ngaji ka diri pribadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan dengan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibadah wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibantu para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita yang senantiasa turun ajarannya. Semoga beliau mati jawab hisab kita mendapatkan syafaatnya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jati beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ketua LPM, yang saya hormati Bapak Ketua MUI, yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta RT, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Desa Jati, serta yang saya hormati para kader, juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya selaku pemerintahan Desa Jati mengucapkan selamat datang, terima kasih telah menghadiri acara pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2025 bertempat di SOR SPG Desa Jati. Kita akan segera melaksanakan musdes tentang penetapan Hari Jadi Desa Jati dengan tema Ngaguar Sajarah Desa Jati Tarah Boga Jati Diri. Adapun acara-acara yang akan diselenggarakan yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kita memasuki sambutan. Sambutan yang pertama dipersilakan untuk Bapak Kepala Desa Jati. Sambutan yang kedua dilanjutkan dengan Bapak Ketua BPD Desa Jati. Sambutan berikutnya dari tokoh masyarakat Desa Jati. Setelah sambutan-sambutan kita memasuki pemaparan yang akan diberikan oleh Ketua Tim untuk pemaparan Hari Desa Jati yang diketuai oleh Bapak Parno Sukmana dengan anggota Bapak Nanang dan Bapak Tiar Bahtiar. Setelah itu memutar pendapat dari narasumber yang telah ditemui oleh Ketua Tim Pak Marno. Setelah itu kita mungkin ada tanya jawab atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini, dilanjutkan dengan doa dan tutup. Hadirin yang kami hormati, supaya acara ada dalam kelancaran, marilah kita buka sama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami persilakan untuk Bapak Kepala Desa Jati. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD dan anggota Desa Jati. Yang saya hormati para lembaga desa, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda. Yang kami hormati para RW, para RT. Juga yang saya hormati panitia pelaksana Tasakum Binimah dalam rangka Ngaguar Sajarah Desa Jati Ngarah Boga Jati Diri, dan undangan dan hadirin yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara syukuran Ngaguar Sajarah Desa Jati Ngarah Boga Jati Diri yang ke-107 tahun 2025. Atas nama pemerintah Desa Jati, saya menyampaikan selamat atas terlaksananya kegiatan syukuran Hari Jati. Peringatan Hari Jati dapat kita jadikan sebagai momentum penting bagi seluruh masyarakat dan aparat pemerintah desa untuk melakukan refleksi dan renungan yang dapat bernilai sebagai fondasi
dan referensi untuk menafaki masa kini, masa depan, serta responsif terhadap berbagai tantangan ke depan. Masyarakat Desa Jati wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran desa ini sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjalanan kehidupan desa ini dengan kerja-kerja produktif sekaligus sebagai wahana untuk meneguhkan komitmen bersatu pada memberikan karya dan prestasi sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa Jati yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Dukungan regulasi ini tentu harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi desa agar lebih maju dan sejahtera. Momentum Hari Desa Jati ini sangat tepat untuk melakukan introspeksi bersama antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menetapkan resolusi bersama menuju cita-cita kemajuan dan kemakmuran desa. Hadirin yang saya hormati, pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Itulah mengapa pemerintah mengeluarkan dana desa. Program ini adalah upaya pemerataan pembangunan dan keberpihakan pemerintah dalam membangun kemandirian desa dengan tujuan untuk pembangunan infrastruktur maupun mengoptimalkan program-program berbasis potensi lokal desa. Dalam program tadi, pemerintah desa, upaya pembangunan tadi, dalam program telah mengkoordinasikan dan mengakomodir dari DD untuk guru ngaji, untuk PAUD. Pemerintah desa telah memberikan sumbangsihnya. Untuk hari ini, dalam rangka Hari Jadi Jati, menyelenggarakan Desa Jati memberikan seragam sekolah kepada kelas 6 SD Jati yang sekolah di Jati untuk melanjutkan ke tingkat SMP. Seragamnya dikasih sama Desa Jati sebanyak 92 orang dari SD Jati 1, SD Jati 2, dan MI Al-Hikmah. Mudah-mudahan dengan kecintaan kepada Desa Jati, orang-orang Jati sekolahkan di Desa Jati. Itulah untuk meningkatkan SDM Desa Jati. Mudah-mudahan nanti SMP ke SMK atau ke SMA, saya bertujuan ingin kerjasama dengan sekolah-sekolah yang di atas. Hadirin yang saya hormati, tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan tentu membutuhkan dukungan, kebersamaan, dan harmonisasi yang paling mengisi dan melengkapi. Hal ini akan menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan yang terus berubah. Kontribusi pemikiran dan ide kreatif serta nasihat dalam rangka mendukung proses pembangunan di Desa Jati akan menjadi perhatian dan inspirasi bagi kita semua untuk selalu melakukan yang terbaik secara berkelanjutan dan lebih maju. Demikian
beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita saling mendukung dan bekerja sama dalam mewujudkan visi misi Desa Jati yang lebih maju dan berakhlak. Sekali lagi, atas nama pemerintah Desa Jati, saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya syukuran peringatan Hari Jadi Desa Jati yang ke-107. Semoga menjadi Desa Jati yang maju dan mandiri. Oleh karena itu, hanya yang pertama kali yang menggunakan Hari Jadi Desa Jati dalam kepemimpinan saya sebagai kepala desa untuk pertama kalinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap aktivitas kita, terutama dalam melaksanakan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sambutan berikutnya kami persilakan untuk Bapak Ketua BPD Desa Jati. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sa'alana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Para bapak, para ibu, rubina alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna simkuring plus Pak Kades kasinugrahan kabinga anu teu aya rigana saperkawis para sepuh tokoh masyarakat di sadayana elemen termasuk komponen lembaga katawis eueuh hadir dina kesempatan anu ayeuna. Langkung dipayun puja-puji sinaran syukur urang sagakeun kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala anu alhamdulillah urang sadaya masih dipaparin yuswa, dipaparin kamampuhan biasa kapal 50 dina raraga acara anu ayeuna. Teu aya kajami, mudah-mudahan urang sadayana sing salamina dipaparinan kasehatan, dipaparinan yuswa panjang bari berkah. Teu ilang sholawat sinaran salam, mudah-mudahan salamina dicuralipakeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu kakadung ka para keluargana, para sahabatna, dugi ka umatna termasuk urang sadayana. Mudah-mudahan urang kaangkeun umat-umatna malamandar jaga dijaga urang kapecretan sapadu mati matana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana, rubina simkuring atas nami Ketua BPD Desa Jati menyimak sambutan atanapi prakata Bapak Kepala Desa Jati anu tinangtos tadi terus kasimak kakupada prinsipna atas nami BPD Desa Jati kahiji ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Desa anu parantos aya tresna inisiator anu memang ieu teu sakarep isu, artinya sesuai sareng misi-misi anjeunna waktos dipayun hoyong aya peningkatan perkembangan signifikan dugi ka aya item hoyong ngayakeun kegiatan hari ulang tahun berdirinya Desa Jati anu masyaallah teu karaos tos 11 kepala desa anu terdaftar tina data berdasarkan
hasil analisa konfirmasi ka para narasumber anu masih kene menang. Jadi Pak Kades, Pak Dr. Andes Haji Agus Salim dina runtuyan hasil verifikasi narasumber anu masih jarumuneng di para sepuh kasepuhan imam anu langsung bersentuhan sareng para almarhum keluarga Kades dan Pak Kades di wuku lembaga 107 tahun ieu yuswa Desa Jati. Ayeuna Pak Kepala Desa anu nomor ke-11 aya inisiatif kalayan Simkuri Bawiraos ikut mendukung dina rencana ieu nyaeta bade ngayakeun hari ulang tahun Desa Jati anu ka-107 tahunna kalayan Simkuring atas nami BPD tos memprogramkan rencana anu digiatan ku dasar hukum nu disebut Perdes. Alhamdulillah Simkuring parantos aya konseran atau resolusi yang berbentuk konsep untuk penetapan hari ulang tahun ini. Alhamdulillah berdasarkan konsep Perdes dibuat terdiri dari 5 bab dan 6 ayat, termaktub di dalamnya mengenai rencana kegiatan hari ulang tahun Desa anu ka-107. Nu salajengna Simkuring berharap ka Pak Kades oge ka tim penggali sumber anu 107 eta dari mulai ke Kades ka 1 hingga 11 itu biodata yang faktual yang valid, kemudian informasi yang realita. Nah, kemudian kita endingnya adalah untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-107. Simkuring niatan ka Pak Kades oge ka tim ieu hal teh lain hal anu enteng-enteng. Hartosna hayu urang repuk jumbung sasarna apa Simkuring atas nama BPD berharap Pak Kepala Desa, Hatim, penggali risalah sejarah Desa Jati ieu omat upami bade ngayakeun acara ieu sadaya elemen sepuh-sepuh aya di Desa Jati dari semua elemen ulah aya kalangan hayu ajak urang rempung jumpung malah mandat ke pelaksanaanna gemah dan gebiarnya itu menggembirakan, memuaskan. Maka oleh karena itu daya di bahasa jejak Abah Herman Kasiron kasadayana lembaga untuk biasa disebatan hiji-hiji ku Simkuring. Mudah-mudahan lekah Bapak Ibu sadaya anu hadir di kesempatan ayeuna cing janten amal sae. Beh dituna tinekanan sakumaha anu dikonsep direncana ku Pak Kades sehingga wujud ke dina prak-prakana. Daya kajabi harapan dorong doa oge sumbangsi saran pandangan solusi melamandar ieu kagiatan biasa berjalan sukses kalayan menggembirakeun kanggo halayak warga masyarakat Desa Jati. Nomor salajengna ieu tinangtos di mana urang gaduh pamaksadan teu terlepas tina aspek sumber dana. Maka Simkuring ngayakeun konsep Perdes itu untuk menguatkan dasar hukumnya. Rupina di Simkuring moal panjang kapiatur margi ke aya tim pelaksana penggali dari 11 kepala desa dan tokoh-tokoh di masa pemerintahan Desa Jati. Kirang sareng langkungna hapunten nusuhun billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih untuk Ketua BPD Desa Jati yang telah mengasih sambutan. Hadirin yang kami hormati, sambutan berikutnya kami persilakan untuk tokoh masyarakat Desa Jati. Dengan segala hormat kami persilakan untuk Ibu Dr. Anda Hajah Fatimah Hajah. Dengan segala hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabal lasan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Rabbi bahwasanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah bisa berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini, yang sangat layak kita tempati ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini khususnya digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sebagai tokoh masyarakat atau bapak kolotna di tempat ini, alhamdulillah baru saya sudah habis 11, mungkin habis saya bukan 11, murah lagi saya tahunya murah dari mulai Bapak Haji Manur, Bapak Adam dan Iwa, Bapak Undang, Bapak Sidik, dan Bapak Agus. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, karena saya dilahirkan tahun 50-an, 53. Jadi usia saya adalah 72 tahun. Insya Allah tahu persis tentang Desa Jati, perkembangannya seperti apa. Dan insya Allah dan saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Haji Agus, Desa Jati ini akan lebih maju lagi. Unsur-unsur untuk menunjang kemajuan suatu desa itu diantaranya tadi sudah disebutkan, maka anak-anak yang harus melanjutkan dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA atau dari SMA ke perguruan tinggi itu harus betul-betul didukung oleh pemerintahan yang ada di desa tersebut. Malah Ibu PKK sekarang ada tugas lagi, sebetulnya mah bukan tugas Ibu PKK. Ibu PKK hanya menanyakan kepada ibu bapak kepala sekolah berapa tahun ini anak yang melanjutkan, berapa yang tidak bisa melanjutkan. Padahal di sekolah di SD sudah gratis, di SMP juga sudah gratis, SMK sudah mendapatkan PIP, dan perguruan tinggi sudah mendapatkan KIP. Jadi tidak ada alasan lagi kurang jati terlalu sekolah. Atau pertama, dalam sekolah kita kurang jati, maka bakal bisa bangun desa sendiri. Terutama di tingkat pendidikan, anu adalah pendidikan Kabupaten Garut, bang nomor 3 di Hanap, itu kira-kira masih jauh dari itu, masih elek-elek di Bekasi, elek-elek di Purwakarta dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengikuti instruksi dari Bapak Bupati dan pimpinan dari Bapak Gubernur. Yang kedua, selain meningkatkan indeks prestasi murid, Desa Jati pun harus berani Bapak Lurah, terutama Bapak RW-nya menginformasikan kepada masyarakat pentingnya kesehatan lingkungan masing-masing. Ya, jadi masyarakat itu sendiri harus sudah bisa
supaya ulang jantungnya bisa mencintai. Ini pendidikan dan dunia kesehatan itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Harus ada. Lalu selanjutnya di desa manapun juga yang ada di Kabupaten Garut, terutama harus bisa menyelamatkan ibu-ibu hamil yang meninggal ketika melahirkan. Ada juga ibu-ibu hamil yang melahirkan anaknya yang para orang tua disebut nasional stunting saudara. Itu adalah bukan saja anak itu masih di dalam kandungan, tetapi setelah anak itu lahir harus diberi gizi yang sangat berkualitas sendiri. Dan keluarga adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitu anu kami atur bahwa ada kekayaan anu berhubungan dengan kesehatan masyarakat, kemudian pada pendidikan, dan kami mengajukan guru. Jadi kalau ada guru bayangkan Ibu Haji Kampur Awitan Kelurahan Tepuk Bapak Haji Panur tahun 75 berarti Ibu Haji Yuswa 22 tahun. Jadi karena sekali pemilunya, insya Allah kurang dukung Bapak Lurah, di acara Waidah Barokah Maksud, Waidah Rabika Fardoh, Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami hormati, sambutan berikutnya kebetulan kita kedatangan Bapak Kapolsek Tarogongkalen untuk kasih sambutannya. Kebetulan sekali beliau warga lokal asli orang desa Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Langsung dipayun mangga orang syukurah diri manjatkan puja segala puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi anu mana berkat mantena orang biasa ngari mungkulung dina raraga ngaguar jati diri anu ngarah boga jati diri kunaon anu dipihormat kepala desa Jati Bapak Haji Agus Salim lanjut sebagai Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Jati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para RT, para RW, pihak Pribados dihormat, Ketua BPD, oke, Pribados dihormat, pengatur acara, Babin Kamtibmas sadayana anu hadir di dieu Pribados dihormat. Kemudian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah panjang yuswa. Jadi Pribados lahir di Kampung Nagran, pun biang Bali pun Pribados dikubur di Kampung Nagran. Jantan nuhidai Pak Kepala Desa. Bahasa Indonesia bahasa Sundanya pilih abi garihapnya pas kami meninggalkan Kampung Nagran. Mungkin dia munten Pribados ngalos nah istilah regreg sareng bahagia ngatur nuhun repu nuhun ka Kepala Desa Jati Bapak Haji Agus Salim ya ajeuna panjang umurkeun sehat dari 11 kepala desanya tinggalan 11 kepala desa ketua BPD neme ayeuna naon semangat ngaguar ngaikrarkeun jadi hari ulang tahun Desa Jati
Pribados menuju ke Pungkur Pak Haji Ahur, terus Pak Haji Panhur Bapak Najak, salajengna Pak Haji Adang putra terang sadayana kamari sareng putra Pribados SD di SDI SD Jati, Pribados di SD Jati ngan lulus di SMP SD Tarogong 4 SD Lanansari ayeuna janten kepada desa ngaguar sejarah desa Jati Pribados ngadukung 100%. Kena dimaklum bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sadayana, kepala desa manusia biasa. Ada salahnya, ada banyak kebaikan. Kalau salah maklum, harus dimaklum sama bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sadayana. Ku RT, ku RW, aya kesalahan sedikit sok riung mengkulung. Ulah sampai aya kesalahan sedikit dicokelan. Informasi duiga anggota dewan Pribados ayeuna bentengna desa Jati, mumpung aya keneh, mumpung hirup keneh, lahir Pribados di desa Jati. Sok urang bareng-bareng komunikasi yang baik, bangun desa Jati, Pak Kepala Desa membangun pembangunannya Pribados sareng alim ulama, para ustadz, para kiai, insya Allah membangun akhlak dan mental kualitas, mencanangkan 2045 Indonesia emas, 2045 Indonesia emas, masa kejayaan kemerdekaan 1945, jadi Indonesia emas 2045 di. Tapi lamun pemuda-pemudina akibat minuman keras, akibat obat-obatan pada jadi naon Indonesia diusina ke pemuda-pemudi anu ayeuna. Ada orang mungkin 2045 atau aki-aki nih diisi ke pemuda-pemudi yang kuat, yang tangguh, yang pintar dan cerdas. Saudara Bu Haji tadi hese pisan barudak akibat minuman keras, barudak akibat obat-obatan. Mari kolaborasi ibu-ibu, orang tua, pejabat ujung tombak, RT RW, koordinasi. Pribados aya kan usulkeun di dieu Pak Gun, Babin Kamtibmas, silakan koordinasi. Atau ke Pak Gun sibuk teuing. Pribados asli orang Nagrak desa Jati siap membangun pemuda-pemudi, membangun keluarga yang silaturahmi, berakhlak yang baik. Serta Pribados seluruh pembinaan masalah keluarga, tapi waktu mungkin dibatasi. Badian dibatasi. Ya. Anu kaduana, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, ulah eleh budak. Handphone manfaatnya banyak sekali manfaat, tapi madorotnya banyak sekali handphone. Ya, jangan sampai anak kita terjerumus akibat main handphone dari pagi sampai sore, main bareng, mabar, bareng ngariung, bahasa keluar bahasa orang Jati, bahasanya kasar, temak koko, bahasa koko ya, orang Nagrak koko. Ya, temak bahasa keluar buru-buru di pagi sampai ke sore. Pribados sareng Kadin Dimas Pak Hedi putra pun paman memilih ayah di Pak RW lewat muter patroli pewon barudak ngariung keneh coba eta indung bapana kumaha Pak Kanit ngariung keneh bahasa nak keluar bahasa kasar tapi ngariung keneh kapungkur. Begitu maghrib desa Jati jempek sepi, naon di rumah guru agama, di rumah para ustaz ngaos ya. Coba enak diikrarkeun, deklarasikeun Pak Kades atau ke para RT, para RW. Begitu selesai maghrib mengaji ya, baru mau diaji di Pak Haji Juwaini
di Bu Haji Nen pribados ngaos di Pak Iri Al Mukarram Pak Ustad seueur guru begitu maghrib ayeuna maghrib boga ngarari main game main handphone ieu kumaha kolot nanya gitu pribados sieun engke dieusi Indonesia emas barudak coba ibu bayangkan manfaatnya naon ya main game terus-terusan matanya rusak otaknya mengecil ayah ibu-ibu bapak-bapak budak daripada ngadan diberi handphone eta teh ulah sensitif sinyal merusak otak cahaya dari handphone merusak mata bayi banyak di YouTube silakan barudak lagi matanya rusak pakai cermin atau matanya nolong banyak rusak otaknya mengecil main handphone terus nanti kalau diulang kepala desa pribados istilah nama orang Nagrak hoyong berbakti wabil khusus di desa Jati insya Allah Pak Kepala Desa pribados orang Nagrak desa Jati SD Jati insya Allah pada istilah nama mengaiyahkan segala kemampuan dari Polsek Terbongkaler insya Allah dengan Pak Gun akan diberdayakan khususnya dikhususkan pribados desa Jati ya walaupun pribados ke Polsek Terbongkaler dikhususkan mau ayeuna naon wargana RT-na RW-na aya permasalahan sekecil apapun di desa Jati diutamakan pribados mudah-mudahan nu hadir di dieu panjang yuswana barokah panjang yuswa intina sing rezekina lain taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Terbongkaler yang telah ngasih sambutan. Hadirin kami hormati, kita memasuki acara puncak yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh tim yang diketuai oleh Bapak Marno Sukmana dengan anggota Bapak Tiar Bahtiar dan Bapak Nandang. Kami panggil ke depan kalau ada. Silakan untuk ketua tim Bapak Marno Sukmana masih pemaparan tentang penetapan Hari Jadi Desa Jati dengan tema ngaguar sajarah Desa Jati ngarah boga jati diri. Hadirin kami hormati, silakan menyaksikan apa yang dipaparkan oleh Bapak. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jati Dr. Ades Haji Agus Salim beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, kemudian Babin Kamtibmas, yang terhormat para tokoh masyarakat, yang terhormat para tamu undangan yang kami cintai, kemudian yang sangat kami banggakan adalah para narasumber. Mudah-mudahan pada sehat sadayana, panjang yuswa, kalayan manfaat ibu bapak, karena tanpa kehadiran beliau, tanpa informasi dari beliau, tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Hadirin yang saya hormati, saya sekarang mau mencoba ngaguar saudara Desa Jati ngarah boga jati diri. Kebetulan penelitian atau guaran kami dari bulan Februari tahun 2002 selesai Februari 2023 dan alhamdulillah sekarang bisa dipresentasikan. Saya sebagai ketua tim Guaran Sejarah Desa Jati, kemudian Bapak Bahtiar juga dibantu oleh Bapak Nandang. Puji syukur hanya bagi Allah yang Maha Ghafur. Shalawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guaran ini saya beri judul Ngaguar Sajarah Desa Jati ngarah boga jati diri. Kenapa ngaguar?
ngaguar dalam bahasa Sunda ngorehkeun, berarti sesuatu yang sudah ada cuman tidak semua orang tahu. Jadi diguar deui, dikorehkeun deui. Alhamdulillah orang-orang yang tahu masih ada yang bisa saya wawancara, dan mungkin nanti di akhir akan kami tampilkan wawancara beserta para narasumber. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah siapa saja susunan kepala desa Jati dari awal berdiri sampai sekarang, kemudian kapan desa Jati itu berdiri, mengapa dinamakan Jati. Tujuan penulisan adalah mengetahui susunan kepala desa Jati dari awal berdiri sampai sekarang, kemudian mengetahui arti Jati pada penamaan desa Jati, kemudian mengetahui waktu berdiri desa Jati. Sumber sejarah ada 3. Yang pertama desa itu sebagai induk sejarah. Kemudian pelaku sejarah, yaitu orang yang pernah terlibat langsung di pemerintahan desa Jati. Ada juga saksi sejarah. Saksi sejarah adalah orang-orang yang mengetahui tentang desa. Selanjutnya, ini sejarah desa Jati berdasarkan induk sejarah, di mana desa Jati ini berdiri pada tahun 1918. Kemudian kepala desa Jati yang pertama adalah Haji Sanusi. Periodenya tidak diketahui, keterangannya definitif. Kemudian Bapak Wikarta Atmaja. Bapak Wikarta Atmaja periodenya juga tidak diketahui definitif. Kemudian Bapak Haji Muhtar. Bapak Haji Muhtar periodenya tidak diketahui definitif juga. Kemudian Bapak Haji Ahum tidak diketahui periodenya definitif. Kemudian Bapak Haji Panhur, periodenya tidak diketahui definitif. Kemudian Bapak Adang Garniwa dari 1988 sampai 2002 definitif. Kemudian 2002 sampai 2007 Bapak Hidayat atau lebih dikenal Bapak Unang definitif. Kemudian ada Pak Deden Sujagit, beliau PJS karena Pak Unang dulu setelah beres mencalonkan kembali, jadi harus berhenti dulu, maka Pak Deden menjadi PJS pada waktu itu. Kemudian dari tahun 2007 sampai 2013 Pak Hidayat naik kembali. Kemudian dari 2013 sampai 2019 Bapak Sidik Muhammad Nugraha definitif. Kemudian 2019 sampai sekarang Bapak Dr. Andes Haji Agus Salim. Adapun sejarah desa Jati berdasarkan hasil penggalian sejarah, di mana yang pertama itu adalah Bapak Haji Abu Bakar. Periodenya 1918 sampai 1927. Kemudian lama menjabat 9 tahun, keterangannya definitif. Kemudian Bapak Haji Sanusi. Bapak Haji Sanusi tahun 1927 sampai 1935, 8 tahun definitif juga. Kemudian Bapak Haji Kosasi dari 1935 sampai 1943, 8 tahun definitif. Kemudian Bapak Wikarta Atmaja dari tahun 1943 sampai 1951, 8 tahun. Kemudian Bapak Haji Muhtar dari 1951 sampai dengan 1957, 6 tahun. Kemudian Bapak Haji Ahum 1957 sampai 1975, 18 tahun. Kemudian Bapak Haji Panhur 1975 sampai 1983, 8 tahun. Kemudian Bapak Adang Karniwa dari 1983 sampai 1999, 16 tahun. Dan Bapak Hidayat atau Pak Undang dari 1999 sampai 2013, 14 tahun. Dan Bapak Sidik Muhammad Nugraha SE dari 2013 sampai 2019, 6 tahun. Kemudian Bapak Dr. Andes Haji
Agus Salim dari 2019 sampai sekarang masih berlanjut. Hadirin, kalau melihat masa jabatan Kepala Desa Jati dari awal berdiri sampai sekarang, ini tentunya bervariasi waktunya. Kalau kita melihat data awal berdiri Desa Jati 1918 itu berarti Desa Jati berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Di zaman kolonial Belanda, kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan seumur hidup. Ini berdasarkan peraturan pasal 1 IHO 1906 Standar nomor 83. Ini menyatakan bahwa penguasaan desa dijalankan oleh kepala desa dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk olehnya. Mereka bersama-sama menjadi pemerintah desa. IHO yaitu Inlandse Gemeente Ordonnance atau dalam bahasa Indonesia adalah peraturan kota asli. Kemudian Standaard adalah upara negara. Pada tahun 1918 sampai 1943, jabatan Kepala Desa Jati hanya ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun. Ini tidak terlepas dari rasa nasionalisme, patriotisme, dan daya juang yang tumbuh di masyarakat Desa Jati, khususnya di Kampung Bulet Bentas. Ini terbukti dengan ditangkapnya 5 orang tokoh yang paling berpengaruh pada saat itu di Kampung Bulet Bentas, yaitu Bapak Salim, Bapak Wahri, Bapak Sahri, Bapak Haji Ajali, kemudian ada Guru Iyo yang 4 orang dibunuh oleh Belanda, ditembak di belokan Alistiana. Kemudian Bapak Guru Iyo selamat. Kemudian Bapak Guru Iyo itu kebetulan Bapak dari Bapak Kepala Desa Jati yang sekarang Bapak Dr. Agus Salim. Ini menurut DH dari 87 tahun diperkuat oleh Raden Haji Setiadi 79 tahun, juga Amar Muhammad Sobari 76 tahun. Nah, hubungannya dengan masa jabatan Kepala Desa Jati pada masa itu ini berdasarkan kepada pemberhentian Kepala Desa sebelum masa berakhir meninggal dunia. Ini menandakan bahwa jabatan ini berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial. Dengan kata lain, ketika muncul gejala perlawanan dan pemberontakan Kepala Desa Jati, Kepala Desa itu diberhentikan oleh Belanda dan diganti dengan Kepala Desa yang lain. Data pembunuhan oleh Belanda di tahun 1947 ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan pergantian Kepala Desa Jati di era prakemerdekaan pada tahun 1918 sampai 19 ini sangat berat sekali. Ibarat kita menanam pohon pada hari ini, maka pohon itu akan berbuah 15 tahun kemudian. Begitupun dengan pergantian Kepala Desa di masa sebelum kemerdekaan, di mana yang tahun 1947 itu adalah buahnya, sedangkan benihnya itu sudah muncul ketika sebelum Desa Jati ini berdiri. Jadi pemberontakan, perlawanan, rasa nasionalisme, rasa patriotisme orang Jati, khususnya orang Bulet itu sudah ada sebelum Desa Jati ini ada. Makanya ketika ada perlawanan, ada pemberontakan, ada kericuhan oleh Belanda, yang namanya Kepala Desa itu langsung diganti. Kemudian di masa pemerintahan Jepang, selanjutnya di sini semua peraturan tentang desa itu dirubah. Yang paling menonjol adalah terkait dengan masa jabatan Kepala Desa yang asalnya seumur hidup menjadi 4 tahun saja, yang tertuang di dalam Oso Musaire nomor 7 tahun 1944. Di dalamnya disebutkan masa jabatan Kepala Desa adalah 4 tahun dari Duriantara 2001-62. Oso Musaire sendiri artinya adalah peraturan pemerintah. Oso Musaire nomor 7 tahun 1944 ini tidak sempat dijalankan oleh Jepang di
karena Jepang dikalahkan oleh sekutu pada saat itu pada tahun 1945. Alhasil peraturan yang dilakukan oleh Jepang itu tidak sempat dijalankan. Kemudian di era Kepala Desa Haji Muhtar ini termasuk sangat singkat sekali, hanya 6 tahun. Itu dikarenakan pada masa itu sedang berkecamuknya pemberontakan DITI yang memaksa Kepala Desa Haji Muhtar untuk mengungsi ke daerah Cipeuneuh, Cikalong. Ini menurut Putu Samsu, beliau adalah 69 tahun, beliau keponakan dari Kepala Desa Haji Muhtar. Kemudian diperkuat oleh Raden Haji Setiadi, 79 tahun, juga keponakan dari Bapak Haji Muhtar, yang digantikan oleh Lurah Ahun. Kemudian Kepala Desa Haji Ahun. Haji Ahun ini bertindak sebagai pejabat sementara pada masa itu, di masa pengungsian Bapak Haji Muhtar. Dan setelah habis masa jabatan, Bapak Ahun kemudian mencalonkan untuk jadi kepala desa dan terpilih sampai 2 periode. Kemudian masa jabatan setelah kemerdekaan, masa jabatan kepala desa setelah kemerdekaan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 ayat 2 Undang-Undang 19/1965 itu diatur masa jabatan kepala desa paling lama 8 tahun tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali. Lalu muncul pembatasan periode kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Di undang-undang itu disebutkan masa jabatan kepala desa 8 tahun dan maksimal dapat dipilih kembali. Artinya, seorang kepala desa hanya menjabat 2 periode, itu pun kalau terpilih kembali. Kemudian masa jabatan kepala desa Jati 6 tahun. Ini perubahan masa jabatan kepala desa tertuang di dalam Undang-Undang 32/2004 tentang Pemda dalam pasal 204 Undang-Undang 32/2004 menyatakan masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan. Berikutnya, dengan adanya peraturan ini terlihat di era kepala desa Bapak Undang atau Bapak Hidayat, ini 2 periode beliau menjabat 14 tahun, di mana yang periode pertama 8 tahun, periode yang keduanya sudah ke peraturan baru 6 tahun, dan juga di masa pemerintahan Bapak Sidik Muhammad Nugraha SE selama 6 tahun. Sedangkan di era Kepala Desa Kelurahan Haji Agus Salim, peraturan berubah kembali menjadi 8 tahun dalam 1 periode dan bisa menjabat selama 2 periode, itu pun kalau terpilih kembali. Nah itu, dan ada hal yang unik di Desa Jati ini, kebetulan Kepala Desa Jati itu 1 turunan dari Bapak Haji Zen. Bapak Haji Zen itu punya anak Bapak Haji Abu Bakar yang menjadi kepala desa pertama. Bapak Haji Abu Bakar punya adik Bapak Haji Sanusi juga jadi kepala desa. Bapak Haji Sanusi punya adik Bapak Haji Kosasi juga jadi kepala desa. Dilanjutkan oleh Bapak Wikarta Atmaja. Beliau adalah cucu dari Bapak Haji Zen. Kecuali Bapak Haji Muhtar juga sama, cucu dari Bapak Haji Zen. Kecuali Bapak Haji Ahum yang jadi PJS pada masa itu, karena Bapak Haji Ahum berasal dari daerah Desa Pananyung, ya, dari Desa Pananyung, Bapak Haji Ahum ya. Nah, kemudian turun ke Pak Haji Pangur. Pak Haji Pangur juga cucu dari Pak Haji Jem. Bapak Haji Adang Karniwa sama, itu juga cucu dari Bapak Haji Jem. Kemudian turun ke Bapak Hidayat atau Bapak Undang, beliau ada buyut dari Bapak Haji Jem. Masuk kepada era Bapak Sidik Muhammad Nugraha SE, sama itu buyut dari Bapak Haji Jem. Kemudian turun ke Bapak Haji Agus Salim, juga sama buyut dari Bapak Haji Zen.
Nah ini keunikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan untuk semuanya. Selanjutnya, mengapa Desa Jati? Desa Jati itu berasal dari kata jati diri dalam bahasa Sunda. Artinya jati diri. Nah, kemudian dan juga filosofi pohon jati. Pohon jati itu kokoh, kuat, ya. Kemudian memiliki serat yang indah. Berarti orang jati itu harus kuat dalam berbagai kondisi. Kemudian memiliki serat yang indah, bahwa orang jati itu cekolot mah kudu saredeung sainggal saketek sakihanian. Jadi harus seia sekata. Kemudian ada juga ungkapan buruk-buruk papan jati. Buruk-buruk papan jati. Jadi seburuk apapun papan jati itu masih bisa dipergunakan, biasanya masih kuat, karena papan jati itu salah satu kayu yang paling kuat dan indah. Nah, makanya orang tua dalam memberi petua kepada anaknya pada masa itu biasanya ungkapan. Setelah ungkapan buruk-buruk papan jati, maka orang tua itu suka meneruskan, hirup kumbuh jeung bakur kudu runtut raut sauyunan, ulah pahilir nyamani, ulah pagirang-girangnya tampian, kudu sili asah, sili asih jeung sili asuh, tong nepikeun ka poekeun obor. Itu pepatah orang tua. Dan pada masa ini, kemarin kita poekeun obor Desa Jati teh lahir teh tahun sabaraha, tanggal sabaraha, kemudian bulan apa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelita bahwa Desa Jati itu lahir sekarang sudah mulai terlihat. Kemudian ketika seorang mampu, nah, maksudnya dari perkataan tadi adalah agar selalu baik dengan saudara, karena setiap orang pasti memiliki dua sisi yang berbeda, sisi baik ada sisi buruk, ya. Ketika seorang mampu melihat kedua sisi itu, maka orang itu akan menjadi orang yang bijaksana, akan menjadi orang yang pemaaf, akan menjadi orang yang toleran. Maka kata orang tua, hirup teh sing saredeung sainggal saketek sapihanean, sauyunan, dalam bahasa Indonesia sekian sekata. Kalau disimpulkan, filosofi kayu jati juga ungkapan buruk-buruk papan jati itu memiliki maksud yang sama, adalah jati diri. Imbuhan ing di dalam bahasa Sunda itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya katresnani ati, rasa cinta yang sangat mendalam. Wening ing penggalih, itu kerelaan hati. Kemudian kersani Gusti yang widi, itu ketentuan Allah. Jika kata jati dalam penamaan Desa Jati, maksudnya adalah jati diri. Kemudian kapan Desa Jati itu berdiri? Desa Jati itu berdiri, ini menurut sejarah yang ada di desa, adalah pada tahun 1918. Kemudian untuk hari, tanggal, dan bulan, hari Senin tanggal 2 bulan Desember, ini sebagai usulan. Kemudian hari, tanggal, dan bulan, ini waktu pelantikan Kepala Desa Jati, Dr. Andes Haji Agus Salim, sebagai penghargaan kepada Dr. Andes Haji Agus Salim sebagai Kepala Desa yang ke-11 yang berinisiatif menggali sejarah Desa Jati. Kemudian kesimpulan, susunan Kepala Desa Jati disesuaikan dengan hasil penggalian sejarah Desa Jati berdasarkan pada undang-undang tentang jabatan Kepala Desa Jati di tiap periode. Kemudian jati adalah jati diri, bahasa Sunda yang artinya jati diri. Dilihat dari filosofi kayu jati, juga kemudian ungkapan buruk-buruk papan jati, ya, juga kosakata jati diri. Jadi jati itu adalah jati diri maksudnya. Kemudian waktu berdiri Desa Jati pada hari Senin tanggal 2 bulan Desember tahun 1918. Adapun penentuan hari, tanggal, dan bulan
ini diambil dari waktu pelantikan Kepala Desa Jati ke-11 Dr. Andes Haji Yoga Salim sebagai penghargaan kepada beliau, Kepala Desa Jati yang berinisiatif menggali sejarah Desa Jati, sedangkan untuk tahunnya disesuaikan dengan yang tertulis di Induk Sejarah Desa Jati, yaitu 1918. Selanjutnya ini para narasumber yang kami dapatkan. Narasumber itu terbagi, ada yang sebagai pelaku sejarah, ada juga yang sebagai saksi sejarah. Sebagai pelaku sejarah di sini ada Raden Haji Setiadi, 79 tahun, alamat Kampung Bagelen, RT 1 RW 1, kelurahan yang pernah disandang oleh dia adalah LKMD dan ketua BUD di era Bapak Lurah Haji Panhur. Kemudian Bapak pelaku sejarah juga Bapak Cucu Anas Warsa. Alhamdulillah beliau masih ada, yang tinggal di Sindang Sari RT 1 RW 4 Kampung Tanjung Kamuni, Kecamatan Tarogong Kaler. Beliau sebagai sekretaris desa di era Lurah Ahum. Kemudian Bapak Deden Sujagit, 70 tahun. Beliau tinggal di Kampung Bulen RT 1 RW 4 Desa Jati Kecamatan Tarogong. Beliau sebagai sekretaris desa di era Lurah Bapak Adang Karniwa. Kemudian pelaku sejarah yang lain adalah Ibu Hajah Rohmat Suryati, 80 tahun, tinggal di Bumi Proklamasi RT 2 RW 14 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul. Jabatan yang beliau pernah menjabat adalah Ketua TPPKK di era Bapak Lurah Adang Karniwa. Selanjutnya Bapak Kiai Haji Fatah Maksum Rahli, 78 tahun, beliau tinggal di Kampung Bulen RT 3 RW 4 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler. Jabatan beliau adalah pejabat Pemda Garut, tapi beliau aktif di Desa Jati sebagai LKMD dan juga LKD di era Lurah Bapak Adang Karniwa, juga di era Lurah Bapak Undang atau Bapak Hidayat. Kemudian saksi sejarah yang lain adalah Bapak Amar Muhammad Sobari, 76 tahun, alamat Kampung Bulen RT 5 RW 3 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler. Beliau pernah menjadi PPL pertanian di era Bapak Lurah Adang Karniwa. Kemudian Bapak Ucu Samsu, 69 tahun, Kampung Bulen RT 2 RW 4 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler. Beliau adalah keponakan dari Bapak Lurah Haji Muhtar. Juga ada Ibu EH 86 tahun, alamatnya di Kampung Bulen RT 3 RW 3 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler, warga. Itu terima kasih paparan yang kami sampaikan. Dan sekarang untuk melihat hasil dari wawancara, kenapa ya Pak Adan? Pada saat ini saya akan mewawancara mantan sekretaris desa Jati, maka beliau pernah jadi PPS-nya. Kita akan berbicara tentang sejarah Jati, di mana sejarah desa Jati itu seperti apa, jadi beberapa kadesnya siapa saja. Pak Deden, selamat pagi Pak Deden. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat. Usia berapa sekarang Pak Deden? 49. Akhir tahun 49. Ini terkait dengan sejarah desa Jati Pak Deden. Kalau di catatan desa itu tahun 1918 itu ya. Nah, kemudian kades pertama itu adalah Haji Sanusi. Haji Sanusi itu kan orang mana Pak? Orang Budok. Bukan Budok kayak gitu. Keturunannya siapa saja? Apanya? Anak-anaknya. Anaknya di bawah satu.
sudah beli ya semuanya. Kalau berminyak, Aceh dari itu. Kalau Paneden sendiri ke Pak Haji Sanusi itu kakek Paneden. Tahun berapa kira-kira Haji Sanusi itu Pak? Kemudian dari Pak Haji Sanusi itu ke Pak Karta ya, Surawi Karta masih ada yang lain keluarga. Kalau itu Pak, kalau Pak Karta bisa banyak yang masih ada sekarang. Siapa saja Pak? Jadi ya, ini sudah ya. Kemudian dari Pak Lurah Jakarta itu Pak Haji Mutar. Haji Mutar itu orang mana? Juga. Jadi desa Jati itu kadesnya dulu di Indonesia orang boleh. Kalau Pak Haji Mutar itu masih boleh. Pak Deden ke Pak Haji Mutar ada dua. Kalau Pak Haji Mutar punya keturunan, punya anak. Terus dari Pak Haji Mutar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di rumahnya Haji Tokman, Haji Tokman. Beliau adalah istri dari Bapak Lurah Adat dan Dewa, yang kalau menurut catatan di desa, Bapak beliau itu menjabat sebagai kepala desa dari mulai tahun 1988 sampai dengan 2002. Betul ya? Iya. Ini Bu, bicara tentang desa, kalau menurut Ibu yang tahu Desa Jati, khususnya pada waktu pemerintahan Pak Lurah Pak Lurah itu berapa tahun periodenya waktu itu? Berapa? Di umur 5 tahun dari sekretaris sampai lurah. Nah, ketika dia di lurah satu periode berapa tahun? 8 tahun. Jadi ketika Pak Lurah itu berapa kali jadi kepala desa? 2 kali. Waktu yang 8 tahun. Jadi 16 tahun ya? Ya. 16 tahun Pak Lurah menjadi lurah, kemudian jadi sekretaris desa. Ya. Pada waktu itu sebelum Pak Lurah Adat dan Dewa itu Pak Haji Panpur ya? Ya Bapak Ibu maaf ada usulan barusan karena kalau ditayangkan semua itu akan makan waktu panjang, tapi insya Allah ini bisa mewakili. Sebetulnya ada 8 narasumber yang saya wawancarai dan insya Allah nanti diupload di YouTube Desa Jati lah. Mudah-mudahan ketika penasaran insya Allah nanti diupload di YouTube. Itu mungkin Ibu Bapak paparan. Kemudian mohonkan Ibu Bapak semuanya dengan segala keterbatasan keilmuan yang kami dapatkan, kami miliki, dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangan dan alhamdulillah ada masukan, mudah-mudahan ini menjadi bahan juga buat kami untuk meningkatkan lebih baik lagi. Dan terkait dengan wajah-wajah kepala desa tadi sebetulnya kami sudah berusaha dan ada beberapa di antaranya yang dapat, yang salah satunya ketika kepala desa yang terdahulu itu kebetulan kami tidak mendapatkan. Kalau Bapak Wikanda Atmaja itu ada, Bapak itu kami mencoba
datang ke daerah Malenger gitu ya. Sementara anak-anaknya pada di Jakarta, jadi nggak ada yang di sini. Itu mungkin dari kami mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, tidak maksimal dengan segala keterbatasan keilmuan pengetahuan kami, maka ibu bapak semoga bisa memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara penetapan hari jadi Desa Jati dengan tema ngakuan sejarah Desa Jati dalam Boga Jati ini telah terlaksanakan. Alhamdulillah dengan nanti masukan dan masukannya insya Allah akan jadi bahan buat terutama tim dan tim yang ada di Desa Jati. Kepada yang terhormat Ketua MUI kalau sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi ibadah sesarges gaduh pimpinan pamenten setelah bertahun-tahun pergantian kepala desa. Jadi jangan lupakan sejarah. Salah satu kuncinya jangan lupakan sejarah. Upami dina bahasa agama urang ulah wohong kana sahab urang lahir. Aya bahasa agama Al-Qur'an, bahkan dina Al-Qur'an wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala syam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Saestuna aranjeun kaluar tina beuteung indung aranjeun kabeh. Allah masihan tilu alat keur urang syukuran ka Allah, wa jala sam'a cupil kuping jeung pangdegena, wal absor mata jeung panglingalina, wal afidah hate jeung rasana, maka lakum tashkurun. Maka aja kudu syukuran dalam ieu Kepala Desa Jati Bapak Dr. Haji Agus Salim syukuran ke Allah Subhanahu wa taala di tahun 1918 dugi ka ayeuna tahun 2025 Desa Jati masih berdiri dengan kokoh. Salah satunya orang mendengar ketika kepala desa memberikan instruksi melihat naon aya di desa dimasukkan kana hate dengan rasa urang, dengan akal ku Allah dititipkeun ka urang, maka hayu ka ieu teh eueun urang pikeun ngabangun Desa Jati. Mah bisa kepala desa unggul ngabangun Desa Jati, bari ku aparatna tugas urang mah bisa, ku RW ku RT mah bisa, lamun tanpa rojongan bantuan dukungan di warga masyarakatna. Maka momentum ayeuna urang hayu urang sasarengan ningkatkeun kemajuan Desa Jati babarengan menjadi pimpinan urang. Ka Bapak mantan Kepala Desa Jati anu paros sadayana mantan Bapak Kepala Desa Jati anu paros ngangkungkeun, mudah-mudahan marantena di alam barzahna sigi tami iman Islamna dihampunkeun kaneskankeun mang pirang-pirang kalepatanana, ditampi amal kasayanana, ditempatkeun dina tempat anu mulia ku Allah fi raudhatun min riyadil jannah. Anu masih kene ku Allah dipasihan ka perencanaan wiswa paginten dalam hal ieu Bapak Sidik, Bapak Haji Agus Salim, mudah-mudahan tetap istiqomah amanah dina raraga ngalaksanakeun kepercayaan di warga masyarakat Desa Jati. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alni wa auladi wa duriyati min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alni wa iyyahum min ahli syu'i wa ahli ghairi warzuqni wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfal maqala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara wasyuyuq al murtalibata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladil ghasah min baladil Jati min baladina Indonesia min baladina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten kasuhun hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara dari pertama sampai telah selesai. Dari pertama saya buka dengan pembacaan basmalah. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedah kamana milari jati diri. Kedah kumaha ngaji ka diri pribadi. Kedah kamana milari jati diri. Kedah kumaha haji ka diri pribadi. Geningan sebesar milari
ngaji ka diri pribadi Gusti kasaha abdi tumanya Iwal ka anjeun nu maha uningan Gusti kamana abdi milari jati diri nu sabenerna